Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, reshuffle kabinet yang dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan tersisa masa kerja Kabinet Indonesia Maju disebut sebagai bagian dari transisi pemerintahan. Inilah momen pelantikan Supratman Andi Akta sebagai Menteri Hukum dan HAM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, dan Roslan Roslani sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Supratman Andi Aktas menggantikan Menkumham sebelumnya yang dijabat Yasona Lauli. Bahlil Lahadalia menggantikan Menteri SDM sebelumnya Arifin Tasrif, dan Roslan Roslani menggantikan Menteri Investasi atau Kepala BKPM sebelumnya yang dijabat Bahlil Lahadalia. Masa kerja Kabinet Indonesia Maju akan berakhir 2 bulan lagi. Karena itu reshuffle kabinet di sisa kerja 2 bulan kabinet ini dipertanyakan banyak pihak. Namun menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, reshuffle kabinet ini dilakukan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Ya, kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi. Nah, sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan. Untuk menjawab kritik kalau nggak akan efektif, reshuffle di 2 bulan terakhir gimana, Bang? Untuk memastikan kalau itu salah gitu. Reshuffle di 2 bulan terakhir itu justru supaya di tempat-tempat yang memang penting itu sangat perlu untuk dilakukan sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa dapat berjalan langsung dengan efektif. Demikian. Sebelumnya Presiden Jokowi juga berulang kali melakukan reshuffle kabinet beberapa bulan jelang akhir masa jabatannya. Pada 21 Februari 2024 lalu, Presiden Jokowi secara mengejutkan melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Kemudian pada 18 Juli 2024, Presiden Jokowi melantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian dijabat Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi dijabat oleh Yulio Tanjung. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai menteri yang dilantik kemarin berpeluang melanjutkan jabatannya di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ia mengatakan pergantian menteri yang terjadi jelang 2 bulan masa berakhirnya pemerintahan Jokowi merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden. Saya kira presiden mempunyai alasan-alasan kenapa adanya pergantian tersebut. Ya kan, itu aja yang saya lihat. Ya, menurut saya efektif atau tidaknya kita lihat apa alasannya. Karena bisa saja mereka yang menjadi menteri sekarang ini akan menjadi menteri yang kabinet yang akan datang. Oh, jadi berkelanjutan gitu ya, Pak? Bisa saja demikian. Maka kan yang tahu ini cuma presiden sama yang maha kuasa. Sementara bagi politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, langkah reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi di sisa sedikit waktu jelang lengser merupakan taktik untuk meningkatkan posisi tawar di hadapan presiden baru mendatang. Persoalannya kemudian kenapa Jokowi memaksakan mengganti 2 bulan sebelum lengser itu? Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan 2024 sampai 2029. Ini cara Pak Jokowi meleverage gitu ya, menaikkan posisi tawarnya supaya nanti presiden terpilih harus mendengar bernegosiasi dengan Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Jika benar bahwa para menteri dan wakil menteri yang diangkat Presiden Jokowi pada 3 kesempatan reshuffle terakhir adalah para calon menteri pada kabinet pemerintahan mendatang, maka pertanyaannya, efektifkah langkah ini di masa jabatan yang tersisa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.